Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Enrico dan Raharja, bersama dengan rekan saya. Saya Gairil Farhan. Kali ini kami akan melanjutkan review dari tugas 2, yaitu analisis kesadaran keamanan terhadap ancaman phishing. Dengan judul Automata, volume 2 nomor 2 berisi 4 halaman yang diterbitkan pada tahun 2021. Adapun penerbit dari jurnal ini yaitu ada dua orang, yang pertama Danuni Fadila dan Ahmad R. Pratama. Jurnal ini dapat didownload di jurnal UII ACID. Next, data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini disebarluaskan melalui jaring sosial media seperti Telegram, Facebook, Line, dan Instagram dengan bantuan Google Forms. Populasi penelitian ini adalah pengguna internet di Indonesia. Sampel yang didapat berjumlah 248 narasumber yang valid setelah proses clean up dari 254 responden awal. Adapun isi kuesioner yang dibagikan meliputi beberapa bagian utama, yaitu yang pertama ada data penelitian dengan demografi. Penelitian mengumpulkan informasi latar belakang narasumber seperti usia, tempat tinggal, dan latar belakang pendidikan. Informasi ini dianalisis untuk melihat apakah ada perbedaan jawaban signifikan terhadap ancaman phishing. Next. Selanjutnya, eksperimen survei. Peneliti melakukan eksperimen di mana narasumber secara acak ada yang diberikan pembelajaran terlebih dahulu tentang phishing. Dan ada juga yang langsung diberikan soal tentang phishing tanpa adanya pembelajaran. Pengacakan juga dilakukan terhadap contoh ancaman phishing dan bukan ancaman phishing untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Next. Dan yang terakhir, pada bagian ini, narasumber diminta untuk memberikan tanggapan apabila menjumpai ancaman phishing, dengan disajikan contoh gambar yang merupakan ancaman phishing dan bukan ancaman phishing. Tanggapan mereka diukur untuk mengetahui tingkat kesadaran terhadap ancaman phishing. Pilihan jawabannya yaitu ada valid, phishing, ataupun tidak tahu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dari 254 narasumber melalui Google Form melalui tahap clean up untuk menghilangkan data duplikat dan data yang tidak bisa dipakai, sehingga tersisa 248 narasumber yang valid. Narasumber dikelompokkan berdasarkan faktor demografi seperti jenis kelamin, usia, wilayah, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya itu yaitu penyajian data. Yang pertama jenis kelamin. Sebagian besar sampel adalah perempuan dengan jumlah 66%, sisanya laki-laki 33%. Kedua itu usia. Lebih dari 2/3 narasumber berusia 20-an. 66% diikuti oleh di bawah 20 tahun, 24%, dan di atas 30 tahun, 9%. Yang ketiga, asal daerah provinsi. Sebagian besar berasal dari Provinsi Banten dengan jumlah 65%. Sisanya tersebar di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, dan provinsi lainnya. Yang terakhir, pendidikan terakhir. Lebih dari 2/3 narasumber tengah menjalani atau telah lulus perguruan tinggi, 64%. Diikuti oleh SMA, 27%, SMP, 6%, dan SD, 2%. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis dilakukan menggunakan dua metode. Yang pertama, ANOVA, Analysis of Variance, dengan memanfaatkan paket dari library bahasa pemrograman R. Yang kedua yaitu 3Y ANOVA, karena nilai archaic information criterion yang didapatkan lebih kecil dibandingkan model ANOVA lainnya. Hasil analisis menunjukkan yaitu berdasarkan jenis kelamin. Narasumber laki-laki yang diberikan pembelajaran tentang phishing lebih baik dalam mengenali ancaman phishing dibandingkan perempuan yang juga diberikan pembelajaran. Narasumber perempuan secara umum lebih mengarah pada ketidaksadaran akan ancaman phishing, sementara laki-laki sudah lebih sadar. Yang
Dua berdasarkan kelompok usia. Yang pertama, kelompok usia remaja di bawah 20 tahun yang diberi pembelajaran atau tidak menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dalam mengenali phishing. Yang kedua, kelompok usia 20 tahun ke atas juga masih belum bisa menyadari adanya ancaman phishing, baik yang diberi pembelajaran maupun tidak. Yang terakhir, pada kelompok usia 30 tahun ke atas, mempelajari pembelajaran cukup membantu untuk mengenali ancaman phishing dibandingkan yang tidak diberikan pembelajaran. Selanjutnya disampaikan oleh Enrico. Baik, kesimpulan dari hasil kita mereview jurnal ini yaitu masyarakat Indonesia secara garis besar masih belum mampu mengenali ancaman phishing. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor demografis yang paling signifikan dalam hal kesadaran adalah jenis kelamin, di mana narasumber perempuan memiliki tingkat kesadaran yang sangat rendah terhadap ancaman phishing. Oleh karena itu, diperlukan tindakan lebih lanjut untuk bisa meningkatkan kesadaran terhadap ancaman phishing, yang membutuhkan kerjasama dari segala pihak untuk melakukan edukasi tentang bahayanya phishing. Peneliti mengakui bahwa penelitian ini masih belum bisa menggambarkan pemikiran setiap warga Indonesia dan berharap penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah narasumber yang lebih banyak serta metode atau program lain untuk hasil yang lebih baik dan akurat. Baik, demikian hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.